Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastika Megarahayu. Saya akan menjelaskan anatomi sistem syaraf, yaitu mengenai trunkus cerebri dan saraf kranial. Untuk gambarnya, ini dimulai dari gambar yang atas. Di gambar yang awal, itu kan yang pertama ada aqueductus mesencephaly. Nah, itu tuh yang kayak bulutan kecil, itu tuh saluran untuk menyalurkan LCS. Nah, terus ada substansia grisea, ada substansia nigra, terus ada crus cerebri, dan struktur-struktur yang lain. Selanjutnya, gambar yang bawahnya, ini tuh ada sama kelihatan ada substansia grisea, nukleus rubber, masih terlihat aqueductus mesencephaly. Nah, ini yang gambar ini dilihat dari inferior, dilihat dari inferior. Kalau yang atas tadi dilihat dari potongan melintang. Nah, bedanya di sini kelihatan ada pedunculus cerebri. Aqueductus mesencephaly masih terlihat. Selanjutnya, ini gambar yang selanjutnya. Ini adalah trunkus encephaly atau batang otak. Nah, trunkus encephaly ini dibagi menjadi 3. Ada mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Nah, di sini yang ditekankan yang pertama ada glandula pinea. Glandula pineal ini untuk apa sih? Jadi, glandula pineal ini penghasil hormon melatonin. Fungsinya untuk mengatur irama sirkadian atau siklus tidur bangun kita gitu. Si hormon melatonin ini meningkat apabila keadaan gelap. Jadi meningkatnya tuh di malam hari ataupun keadaan yang gelap. Misalnya kalau dalam keadaan gelap kita tuh suka ngantuk gitu. Itu fungsinya. Terus di sini tuh ada yang namanya pedunculus cerebri atau gagang. Si pedunculus ini nanti dia itu yang menyatukan antara batang otak sama cerebellum atau otak kecil. Terus di sini kelihatan colliculus superior, colliculus inferior. Terus ada letak-letak nervusnya. Ini dilihat dari lateral. Nah, di sini untuk nervusnya kelihatan. Untuk menghafalkan secara gampangnya dilihat dari potongan lateral ini yang kelihatan dari nervus 4. Ini nervus 4 tuh yang atas, yang sebelah kanan. Terus ke sebelah kiri ada nervus 5. Terus nervus 6 nggak kelihatan. Dari sisi lateral ini nervus 6 nggak kelihatan, langsung ke nervus 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mereka berurutan ke bawah, jadi ngapalnya langsung berurutan. Di sini juga ada fossa rhomboidea. Nah, namanya fossa, bolongan atau galian itu pasti ada pembatas-pembatasnya. Ada pembatas superior, inferior, lateral gitu. Nah, jadi untuk pembatas yang superior itu bisa dilihat dari ada batas superior dari fossa rhomboidea itu adalah velum medullare superius ini. Nah, terus
dia kan si fossa rhomboide itu terbagi jadi dua. Ada pembaginya, itu namanya sulcus medianus. Kalau misalkan ditanya, batas superolateral dari fossa rhomboidea. Superolateral berarti yang atas, yang di samping. Nah, tinggal lihat aja kalau superolateralnya berarti si pedunculus cerebralis superior. Kalau lateralnya berarti yang di bawah tapi bagian samping. Ada velum medullare inferius. Tuh. Terus selanjutnya lanjut selanjutnya itu ada selanjutnya ini gambar selanjutnya di mana ini ada mesencephalon dan glandula pinealis dilihat dari posterior superior. Di sini bisa terlihat ada talamus, ada colliculus superior, ada colliculus inferior, fossa rhomboidea masih terlihat dan struktur-struktur yang lain. Selanjutnya ini gambar selanjutnya ini truncus encephali, dia dilihat dari posterior superior. Pons dan bagian-bagian utama cerebellum telah diangkat. Jadi ini yang truncus encephalinya. Nah, ini kelihatan. Nah, di sini kelihatan nih namanya glandula pinealisnya. Glandula tuh kelenjar ya, kayak kelenjar gitu. Ini namanya glandula pineal yang tadi mengatur hormon melatonin. Dia kan tergantung gitu. Nah, dia tuh digantungnya oleh siapa? Oleh commissura posterior. Jadi kayak katrol gitu ya. Jadi dia tuh pegangan, dia tuh gantungnya di commissura posterior. Nah, terus ada colliculus. Ada colliculus superior sama inferior. Kayak ada penjaganya gitu. Nah, selanjutnya di sini itu ada ini Nah, yang di sini ini truncus encephali juga beserta ventriculus quartus dan cerebellum. Nah, potongan median. Kalau di sini terlihat ada ventriculus quartusnya ya, yang tengah-tengah ini. Kemudian ada fossa rhomboideanya, yang galian tadi, terus ada volum medullare superius. Nah, kalau di sini sih lebih kayak dilihat vaskularisasinya ya. Ada yang namanya arteri basilaris. Ada arteri vertebrali, yaitu asal dari arteri basilaris. Nah, dia itu memperdarahi si batang otak ini, si arteri basilaris tuh. Ada juga kelihatan ventriculus quartus, fossa rhomboidea yang tadi saya bilang. Terus pons juga terlihat di sini. Nah, tadi kan sudah struktur-strukturnya. Sekarang lanjut ke nuklei-nukleinnya. Jadi, dia tuh ada nuklei-nukleinnya. Nah, di sini ada terlihat nucleus denatus. Dia tuh nuklei yang terbesar. Ini kan cerebelli. Cerebelli itu dibagi menjadi dua. Ada yang cortex cerebelli sama medulla cerebelli. Cortex berarti di bagian luar, kayak ini nih, yang bergerigi ini, yang kayak daun-daun, medulla yang di dalam warnanya lebih pucat. Ada ventriculus quartus, terus selanjutnya
Di sini ada yang namanya nuclei cerebelli. Apa aja nuclei cerebelli? Jadi yang paling atas itu ada nucleus fasciculi, nucleus interpositus posterior, nucleus interpositus anterior, sama ada yang namanya nucleus denatus. Jadi semua itu bagian dari nucleus cerebelli. Korteks cerebelli di sini bisa terlihat. Corpus medullary cerebelli juga. Ini potongan oblik melalui pendiculus cerebelli superior. Nah, selanjutnya itu ada nervus cranial. Nah, di sini sudah terlihat ada seperti yang kita tahu bahwa nervus cranialis itu ada 12. Jumlahnya ada 12. Ini ada nervus cranial, 12 nervus cranial beserta bagian-bagiannya dan juga nanti kita akan bahas fungsi-fungsinya. Jadi nuklei itu dibagi atas letaknya kan. Jadi ada warna-warnanya di sini yang merah ada nuklei somatoeferen umum seu, nuklei visceroeferen umum VU, nuklei visceroeferen spesifik VES, nuklei visceroeferen umum dan spesifik VAU atau FAS, ada nuklei somatoeferen umum SAU sama nuklei somatoeferen spesifik SAS. Ada ini nervus cranialis. Kalau udah hafal bisa gampang nanti misalkan ditunjuk yang warna merah. Yang warna merah bisa dilihat gambar ini itu ada nucleus nervi trochlearis. Berarti dia masuk kemana yang warna merah? Berarti dia masuknya ke seu. Dia bagian dari nuklei somatoeferen umum. Fungsinya setiap nukleus itu nuklei dia tuh ada fungsinya. Si seu itu fungsinya jadi yang warna merah itu, yang seu itu fungsinya untuk menggerakkan otot skelet atau otot luring. Terus kalau yang VU dia yang nuklei visceroeferen umum dia untuk gerakan involunter atau gerakan yang tidak disadari. Terus yang VES atau nuklei visceroeferen spesifik dia itu untuk otot wajah. Yang VAU atau FAS dia untuk gerakan impuls. Kalau yang SAU itu untuk pusat nyeri, sakit, dan tekanan. Kalau yang SAS itu untuk otot wajah, faring, laring, trakea, dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan hafalin fungsi-fungsinya itu gampang buat nentuin nukleus itu bagian dari mana dan buat apa gitu. Terus gambar ini sama aja yang tadi, ini tinjauan topografi nuklei nervi cranialis 3 hingga 12 pada bidang median, jadi dari tengah gitu. Nah, untuk struktur dan penjelasan nervus cranialisnya bisa secara lengkap bisa dibaca dan dipahami lagi, dipelajari lagi di buku-buku anatomi, khususnya di sistem syaraf karena ini lagi ngejelasin sistem syaraf. Nah, di sini saya mau memberi klinisnya itu saya ambil dari satu nervus, dari nervus cranialis, dari nervus trigeminus atau nervus 5. Jadi kan nervus cranialis itu ada 12. Nah, di sini ada klinis dari nervus trigeminus atau nervus 5. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Jadi ini nervus trigeminus dilihat dari sisi kiri dari lateral, bagian sisi kiri dari lateral.
Jadi nervus trigeminus itu dia itu saraf yang berasal dari arcus pharyngeus primus dan terbagi menjadi 3 cabang. Jadi nervus trigeminus terbagi jadi 3 cabang. Ada nervus ophthalmicus, maxillaris, sama mandibularis. Nah, nervus ini terutama berperan membawa serabut somatoaferin umum atau SAU yang tadi sebenarnya udah saya jelaskan. Sejumlah serabut visceroeferen spesifik dan serabut motorik seperti itu. Untuk klinisnya itu ada yang namanya neural trigeminal. Apa sih neural trigeminal? Jadi gini, hilangnya sensibilitas di area persarafan cabang nervus trigeminus yang 3 tadi menunjukkan lesi perifer saraf bagi nervus ophthalmicus dan nervus maxillaris. Penyebabnya potensial antara lain trombosis sinus cavernosus, tumor basis kranii, dan fraktur tengkorak. Nah, defisiensi sensorik di regiomandibularis atau paralisis otot pengunyahan sering kali terjadi oleh sebab iatrogenik. Nah, neural trigeminal yang sering terjadi tetapi masih sulit dipahami manifestasi sebagai hipersensitivitas dari nervus trigeminus. Nah, dia itu dia tuh nyeri di wajah gitu, nyerinya di wajah, terus terasa tertusuk-tusuk tapi berepisodik gitu, terus menerus kayak gitu, tertusuk-tusuk hebat yang timbulnya tuh secara mendadak di area persarafan sensorik dari cabang nervus trigeminus. Jadi biasanya gejalanya tuh kayak cuman kena angin dikit aja itu sakit gitu, sakitnya tuh sakit parah kayak tertusuk-tusuk dan itu tuh berkelanjutan. Nah, bahkan sentuhan ringan di tempat keluarnya cabangnya itu juga memicu nyeri kayak gitu. Terus infeksi cabang nervus trigeminus pertama bisa oleh virus varicella zoster, dapat menyebabkan neuralgia nervus ophthalmicus pasca zoster. Nah, penyakit ini dinamakan apa? Dinamakan herpes zoster ophthalmicus. Nah, sekian penjelasan anatomi sistem saraf di materi kali ini. Mohon maaf dari penjelasan saya masih kurang banyak atau masih banyak kekurangan. Mohon maaf, banyak penjelasan yang tidak dimengerti. Untuk lebih mengerti dan lebih jelas lagi bisa dibaca dan dipelajari lagi materi sistem saraf atau materi yang lainnya di buku-buku anatomi, buku-buku lainnya, dan juga di sumber-sumber yang terpercaya. Maka akhir kata, saya Sulastika Mega Rahayu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.